Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Febri Novimasari pada pembelajaran kimia SMA kelas 10. Di sini Ibu mau melanjutkan materi sebelumnya yaitu mengenai perbandingan konfigurasi elektron menurut Bohr dan mekanika kuantum. Kalau sebelumnya Ibu telah menjelaskan konfigurasi elektron menurut Bohr ya berdasarkan kulit. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan konfigurasi elektron mekanika kuantum yang relevan digunakan sekarang gitu ya. Ada aturan untuk menuliskan konfigurasi elektron berdasarkan mekanika kuantum atau orbital. Perbedaannya kalau kemarin orbit, kalau sekarang orbital ya. Nah, yang pertama itu aturan Aufbau, kemudian larangan Pauli, dan yang ketiga itu aturan Hahn atau kaidah Hahn ya. Oke, sekarang kita jelaskan mengenai aturan Aufbau, di mana elektron itu mempunyai kecenderungan untuk menempati subkulit dengan tingkat energi yang lebih rendah terlebih dahulu. Jadi nanti pengisian elektronnya itu dilakukan dari tingkat energi yang lebih rendah dulu gitu ya. Nah, di sini bisa dilihat yang pertama itu dari 1S. Nah, yang pertama itu dimulai dari 1S dulu ya, kemudian yang kedua 2S. Nanti sebenarnya untuk membuat rangkaian ini mudah, kan subkulit itu ada 4 ya. Nah, sebenarnya ini harusnya dibahas dulu di bilangan kuantum, tetapi karena kita bicaranya perbandingan konfigurasi elektron, makanya di sini nah subkulit itu kan ada 4, S, P, D, F. Nah, biar mudah nanti kalian mulainya dari S dulu, S, kemudian SP, SPD, SPDF, SPDF, SPD, SP, kemudian tinggal dikasih nomor gitu ya. Ini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nomor kulit. Nah, pengisiannya bagaimana dari subkulit yang memiliki tingkat energi lebih rendah. Nah, ini 1S gitu ya. 2S, kemudian kedua P, ketiga S, ketiga P, keempat S, ketiga D gitu. Nah, untuk masing-masing subkulit ini ada maksimal elektron yang ditempati. Nah, kalau misalkan subkulit S itu 2 elektron, subkulit P itu 6 elektron, subkulit D itu 10 elektron, dan subkulit F itu 14 elektron. Nah, selanjutnya yaitu mengenai larangan Pauli. Nah, kalau misalkan larangan Pauli di sini yaitu menyatakan bahwa di dalam satu atom tidak boleh terdapat 2 elektron dengan 4 bilangan kuantum yang sama. Seperti apa? Misalkan gini. Ini bilangan kuantum itu kan ada 4 ya, bilangan kuantum utama, azimut, magnetik, dan spin. Nah, artinya tidak boleh ada tidak boleh terdapat 2 elektron dengan 4 bilangan kuantum yang sama. Nah, ini ya ini untuk kuantum utamanya bisa boleh sama boleh, azimutnya boleh sama boleh, magnetiknya boleh sama boleh. Nah, hanya saja di spin ini ada yang berbeda. Kenapa? Karena tidak mungkin ada spin yang sama gitu ya. Artinya apa? Kalau spin dia searah dengan jarum jam, pasti nilainya dia positif setengah. Nah, kalau misalkan berlawanan dengan arah jarum jam, itu negatif setengah. Jadi tidak mungkin ada dalam satu kamar itu ada satu spin yang sama gitu ya. Nanti dibahas lebih lanjut di bilangan kuantum. Kemudian yang selanjutnya yaitu aturan Hahn. Nah, di mana aturan Hahn ini pada orbital yang memiliki tingkat energi yang sama, pengisian elektron dalam orbital dilakukan dengan spin sejajar terlebih dahulu. Setengah penuh ya. Contoh misalkan ini. Untuk oksigen itu elektronnya 8. Berarti tadi pengisiannya dimulai dari 1S dulu kan, dari subkulit yang lebih rendah. Tingkat energinya yang lebih rendah. Jadi 1S2, 2S2, 2P4. Ini 8 itu, ini ya elektronnya 2, ditambah 2, 4, ditambah 4, 8.
Nah, nanti untuk pengisiannya kalau menurut aturan Han, ini kan untuk diagram orbital itu kan ada 1s, 2s, 2p. Nah, nanti 1s itu kamarnya ada 1 ya. Ini sebenarnya dibahas lebih lanjut di bilangan kuantum. Subkulit S itu ada 1, karena dia elektronnya ada 2, berarti nanti ada elektron yang menempati, artinya dilakukan dengan spin sejajar terlebih dahulu. Jadi kita masukkannya spin yang searah dengan jarum jam gitu ke atas gitu ya. Nah, baru spin yang ke bawah gitu. Ini elektronnya 2. Satu kamar itu maksimal dihuni oleh 2 elektron. Kemudian ini 2s. 2s itu karena masih subkulit S berarti satu kamar. Elektronnya ada berapa? Kira-kira ada 2. Berarti 2 elektron. Kemudian masuk ke P. P itu ada berapa orbitalnya atau kamarnya? Ada 3 kamar P itu. Ya, elektronnya ada berapa? 4. Oke, 1 ini masuk, kemudian 2, ini sejajar dulu, ini 3. Artinya kita tidak boleh satu pasang seperti ini ya. Jadi harus penuh dulu kamarnya. Sudah penuh kamarnya, nanti tinggal masukkan berpasangan seperti itu ya. Kalau ini 4, elektronnya kita hitung 1, 2, 3, 4. Nah, bagaimana si elektron menurut mekanika kuantum? Nah, ini contoh penulisannya. Nah, ini helium 2 elektronnya, berarti 1s2. Nah, boleh disingkat, boleh. Kalau mau disingkat itu biasanya sama unsur-unsur yang ada di gas mulia. Nanti pas masuk materi mengenai sistem periodik unsur, kalian itu harus menghafal ya golongan dari 1A sampai 8A minimal ya. Nah, ini golongan gas mulia atau unsur-unsur yang ada di golongan 8A. Biasanya untuk penyingkatan memakai unsur tersebut gitu. Ini berilium 4, berarti 1s2, 2s2. Kalau disingkat helium itu kan 2 ya nomor atomnya. Nah, nanti singkat pakai helium, sisanya 2s2. Kemudian neon 10. Oke, 1s2, 2s2, 2p 6. 2 tambah 2, 4 tambah 6, 10 gitu ya. Nah, ini neon. Nah, ini neon dipakai penyingkatan ya karena dia ada di gas mulia. Kemudian Cl juga ini ya 17. Tinggal masukkan 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Disingkat oleh neon 10, sisanya berarti 3s2, 3p5 dan seterusnya. Nanti lebih jelasnya Ibu jelaskan di papan tulis ya. Oke, sekarang untuk konfigurasi elektron mekanika kuantum atau misalkan kita sebutnya SPDF ya karena memakai subkulit S, P dan D dan F gitu. Nah, nanti cara pengisian elektronnya atau konfigurasi elektronnya seperti apa? Sebelumnya kalian harus tahu dulu subkulit itu kan ada 4 ya, nanti dibahas di bilangan kuantum. Subkulit itu kan ada 4, ada subkulit S, subkulit P, ada subkulit D, ada subkulit F gitu ya. Subkulit S itu dia memiliki orbital ya, orbitalnya itu 1 ya. Kamarnya 1 memiliki nah kalau P itu orbitalnya itu 3 ya, ada 3 orbital. Nah kalau misalkan D itu ada 5 orbital. Ada 5 orbital. Nah kalau F itu ada 7 orbital ya. 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ada 7 orbital. Setiap orbital atau setiap kamar itu diisi oleh maksimal 2 elektron. Ya, jadi maksimal 2 elektron. Nah, ini tuh diisi oleh maksimal 2 elektron. Ya, kalau misalkan ini karena satu kamar 2 elektron, berarti kalau yang 3 kamar ini berarti subkulit P itu
diisi oleh 6 elektron. Kalau subkulit D itu maksimalnya 10 elektron. Berarti kalau ini maksimalnya 14 elektron. Nah, untuk yang konfigurasi elektron pakai mekanika kuantum, ini berdasarkan aturan Aufbau gitu ya. Jadi nanti pengisiannya itu dimulai dari subkulit yang memiliki tingkat energi yang paling rendah. Nah, karena subkulit itu ada 4, jadi nanti kalian itu lebih mudah menggambar dulu. Misalkan ya, gambarnya tuh S, misalkan mulai dari subkulit S, kemudian ke SP ya, subkulit SP, terus apalagi SPD ya, terus apalagi SPDF ya, terus apalagi SPDF lagi, terus kemana lagi, kembali lagi ke SPD, kembali lagi ke SP gitu ya. Nah, ini kita pakai nomor nomor kulitnya. Ini dimulai dari nomor kulit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Berarti subkulit nomor kulit 1 subkulitnya S, nomor kulit 2 subkulitnya S dan P, nomor kulit 3 subkulitnya S, P, D, nomor kulit 4 subkulitnya SPDF dan seterusnya sampai nomor kulit 7 seperti itu ya. Tetapi di sini ada maksimal, subkulit S itu maksimalnya 2 elektron gitu ya. Kemudian ini juga sama, subkulit S2. Nah, sekarang subkulit P berapa elektron? 6 elektron. Subkulit D berapa elektron? Maksimalnya 10 elektron. Subkulit F berapa? Maksimalnya 14 elektron ya. 14 elektron. Nah, bagaimana nanti untuk konfigurasi elektronnya? Nah, dimulai dari subkulit yang tingkat energinya lebih rendah. Jadi dimulai dari nomor kulit yang kecil dulu. Ini 1S2. Setelah 1S2 baru ke 2S2 gitu ya. Kemudian kemana lagi? 2P 6, 3S2, 3P 6, 4S2, 3D 10, 4P 6, 5S2. Jadi miring gitu ya. Gitu. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 gitu. Jadi miring gitu. Cara pengerjaannya itu. Gitu. Misalkan ini contohnya fosfor 15. Bagaimana konfigurasi elektromekanika kuantum? Oke, Ibu selalu menggambar lagi gitu ya. Dimulai dari subkulit S ya, kemudian ke SP, kemudian ke SPD, kemudian ke SPDF, SPDF lagi, kemudian ke SPD, kemudian ke SP ya. Nah, ini nomor kulitnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalian harus sudah paham bahwa subkulit S itu maksimalnya 2 elektron, P itu 6, D itu 10, F itu 14 gitu ya. S itu 2, P itu 6, D itu 10 maksimalnya, F itu 14 maksimal. Ini tuh maksimal ya, boleh kurang tergantung nanti ya. Gini, ini fosfor 15. Oke, caranya untuk konfigurasinya kita dimulai dari 1S2 dulu. Nah, ini coret ya, 1S2 masukkan 1S2. Kemudian dari 1S2 kemana? Ke 2S2. Tulis lagi di sini 2S2. Dari 2S2 kemana? Ke 2P ya, harus miring. 2P berapa? 2P 6. Oke, tinggal sekarang hitung 2 ditambah 2, 4 ditambah 6, 10. Berarti karena ini elektronnya 15, berarti kurangnya 5. Oke, dari 2P6 kemana? Ke 3S2 gitu ya. 3S2. Oke, berarti 12. Langsung kemana? Ke 3P ya. 3P berapa sisanya? Berarti 10, 12,
Oke, 15 berarti ya. Berarti sisanya 3 dari 15 itu. 2 ditambah 2 4 ditambah genap 10 ditambah 2 12 tambah 3 15 gitu. Jadi konfigurasinya 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P3. Jadi harus gini ya, miring gitu. Nah, berarti 4P gini ke 4S. Kemudian ini miring gini gitu ya. Jadi harus lempeng lurus ya arsirannya tuh tapi miring gitu. Nah, ini konfigurasinya 15. Bagaimana lagi kalau misalkan kalau misalkan ada lagi misalkan CL17 ya. Ya, gimana konfigurasinya berarti dimulai dari ini dulu ya. Tulis lagi 1S, 2. Kemudian 2S, 2 lagi. Kemudian kemana? 2P, 6. Dari 2P6 kemana? Ke 3S. Oke, 3S, 2. Dari 3S, 2 kemana? Ke 3P ya. Nah, di sini di 3P berapa elektronnya? Ini kan 10, 12. Nah, ini kan berapa? 17, berarti kurang 5. Boleh 5 ditulis boleh karena maksimal P itu 6 ya elektronnya. Kalau sisa boleh ditulis seperti ini, 3P 5. Nah, ini elektronnya. Nah, bagaimana kalau memakai penyingkatan misalkan? Nah, biasanya kalau disingkat itu memakai unsur-unsur yang ada di golongan 8A atau gas mulia gitu ya. Gitu. Nah, 8A itu apa aja unsurnya? Ini helium, neon, argon, kripton, xenon, radon ya. Kalau disingkat heboh negara Arab karena serangan ranjau gitu ya. Jadi ada jembatan keledai yang memang memudahkan kita menghafal unsur-unsur yang ada di tabel periodik gitu. Nah, ini biasanya dipakai untuk penyingkatan. Helium itu kan 2 elektronnya, neon itu 10. Kemudian argon itu 18, kripton itu 36, xenon 54, radon itu 86. Nah, biasanya yang mendekati misalkan ini ya 15 itu mendekati neon. Nah, neon itu 10, berarti 10 teh kita garis bawahi 1S2, 2S2, 2P6. Nah, ini 10 ya. Ini tuh ini tuh 10 itu apa? Kita singkat pakai neon. Jadi nanti hasilnya bisa di sini misalkan ini hapus dulu ya. Bolehlah ini hapus dulu. Nah, kita singkat ya. Ini 10 pakai neon, singkat di sini berarti neon. Tinggal sekarang sisanya ini, tulis sisanya yang disingkat 3S2, 3P3. Jadi konfigurasi elektronnya tuh bisa seperti ini full, bisa langsung disingkat neon 3S2, 3P3. Kenapa neon? Karena 10 ya elektronnya. Jadi mendekati ke 15. Kalau pakai helium ini jauh gak bisa ya, jadi pakai neon. Jadi neon 3S2 3P3 gitu. Paham? Biar lebih biar kalian lebih paham, helium 2 berarti 1S2 konfigurasinya. Kemudian neon itu 10 berarti 1S2, 2S2, 2P6 ya. 2 tambah 2 tambah 6, 10. Sama ini juga, berarti bisa langsung disingkat ya kalau ini. Nah, ini 18, coba ya. Untuk argon 18. Oke, berarti 1S 2 ya. Kemudian 2S 2, kemudian 2P 6, kemudian 3S 2. Nah, ini kalian harus sudah hafal ya. Kemudian dari 3S ke 3P 6. Oke, ini 2 tambah 2 4 tambah 6 10 tambah 2 12 tambah 6 18. Kita singkat pakai mana? Pakai
unsur yang mana di gas mulia yang mendekati 18. Bisa langsung disingkat 18, bisa misalkan langsung disingkat aja AR seperti ini. Boleh langsung 18, bisa seperti ini, bisa, atau bisa juga seperti ini ya, yang mendekati AR itu neon ya, misalkan neon, ini 10 ya, neon, berarti di sini neon. Nah yang 10 itu berarti sisanya 3S 2 3P 6. Nah bisa disingkat seperti ini, bisa seperti tadi langsung saja AR ya. Nah gitu, bisa seperti ini karena kalau kita tahu air itu elektronnya 18. Misalkan berilium ya, berilium itu 4. Nah gimana caranya? Kalau misalkan digambar, misalkan S, SP, SPD, SPDF itu, kemudian SPDF, SPD, SP gitu ya. Nah ini 1 2 3 4 5 6 7 gitu. Nah berilium itu elektronnya 4. Kita mulai dari sini, 1S 2, kemudian kemana ke 2S, ke 2S, ke 2S 2 ya. Ini bisa disingkat. Nah ini mah udah ya sampai sini, 2 tambah 2 4. Ini bisa disingkat pakai apa di sini di unsur gas mulia atau 8A, golongan 8A. Pakai apa yang mendekati ke 4? Helium ini ya. Nah ini kita ganti pakai helium. Sisanya berapa? 2S 2. Itu. Paham? Nah misalkan ada K19 ya, berarti bagaimana untuk K19? Mau digambar lagi tidak? Langsung saja ya, 1S 2, kemudian 2S 2, 2P 6, kemudian 3S 2, kemudian 3P 6. Dari 3P kemana coba? Ke 4S ya, 4S 1. Kenapa S1? Karena dia sisa. Coba hitung, 2 tambah 2 4, tambah 6 10, tambah 2 12, tambah 6 18, tambah 1 19. Kalau disingkat ini mendekati kemana? Kalau ini ke AR ya, ke argon 18, kita garis bawahi. Nah ini berarti kita singkat argon. Nah sisanya berapa? 4S 1 gitu. Kalau dibuat diagram orbital bagaimana? Nah, kalau dibuat diagram orbital sebenarnya ini untuk penyingkatan lebih mudah ya. Kan diagram orbital teh tinggal masukkan saja. S itu tadi berapa kamarnya? 1. Nah, kamarnya 1. Di sini elektron yang menghuninya berapa? 1. Tinggal masukkan. Nah, ini diagram orbital. Diagram orbital. Nanti diagram orbital sama ibu dibahasnya di bilangan kuantum ya.